Cek satu dua, cek cek satu. Selamat siang teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Di tengah kondisi bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja, mudah-mudahan teman-teman jurnalis semuanya juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Siang hari ini Komnas HAM akan menyampaikan sikap terkait dengan kondisi aksi unjuk rasa yang ada di Jakarta. Hadir bersama saya Ibu Putu Elvina, Wakil Ketua Eksternal, dan juga Pak Saulin P. Siagian, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sikap Komnas HAM terhadap pengamanan aksi unjuk rasa hari-hari ini. Komnas HAM menaruh atensi yang sangat serius terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini. Komnas HAM sudah melakukan serangkaian langkah-langkah termasuk pengamatan media sosial, dan juga peninjauan lapangan pada tanggal 26 dan 29 Agustus 2025. Dan kami juga sudah meminta permintaan keterangan kepada beberapa pihak terkait. Dan sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada 7 pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam. Siang hari ini Komnas HAM juga akan meminta keterangan. Komnas HAM tentu menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan juga korban luka lainnya, serta mengecam tindakan Oknum Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan tindakan brutal sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Atas rangkaian langkah-langkah tersebut, Komnas HAM menemukan fakta-fakta di lapangan yang akan disampaikan oleh Bu Putu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih menyambung Bu Ketua. Komnas HAM melihat ada beberapa fakta yang tentu saja nanti fakta-fakta yang lainnya akan menyusul terkait pemeriksaan atas 7 orang yang diduga melakukan kekerasan tersebut. Yang pertama adalah diduga kuat telah terjadi penggunaan kekuatan yang berlebih atau excessive use of power of force oleh aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa yang menyebabkan satu orang atas nama almarhum Afan Kurniawan 21 tahun meninggal dunia karena diduga kuat ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis Brimob Polri. Selain itu, diduga kuat terdapat ratusan korban mengalami luka-luka akibat kekerasan dalam upaya pengendalian massa oleh aparat kepolisian dan adanya penangkapan dan atau penahanan sewenang-wenang terhadap para pengunjuk rasa. Fakta kedua adalah terjadi pembatasan dan tidak proporsional dan tidak perlu terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh aparat. Penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan Perkapolri nomor 16 2006 dan Perkapolri nomor 1 2009 terhadap peserta aksi merupakan pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana pihak kepolisian melakukan pembubaran massa aksi pada pukul 15 WIB. Lebih lanjut, Komnas HAM juga menemukan adanya upaya-upaya pembatasan informasi melalui penggunaan media sosial oleh pemerintah dan polisi. Hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 25 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan prinsip Sirakusa, pembatasan terhadap hak ini harus dilakukan dengan dasar hukum yang
jelas, tujuan yang sah dan proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, adanya dugaan kuat tindakan penangkapan sewenang-wenang dengan dalih pengamanan oleh kepolisian yang merupakan pembatasan kebebasan bergerak. Pada aksi unjuk rasa tertanggal 25 Agustus 2025, pihak kepolisian menangkap 351 orang dan pada aksi unjuk rasa tertanggal 28 Agustus 2025, pihak kepolisian diduga menangkap 600 orang. Untuk itu ada beberapa rekomendasi yang nanti akan dilanjutkan oleh Pak Saulin. Silakan Pak Saulin. Ya, terkait rangkaian unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari terakhir dan temuan-temuan hasil pemantauan Komnas HAM, terdapat 9 poin rekomendasi Komnas HAM kepada berbagai pihak, utamanya aparat penegak hukum. 9 poin itu antara lain, nomor 1, Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dan melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, tegas, dan akuntabel terhadap semua pihak di jajaran kepolisian yang telah melakukan tindakan menabrak dan melindas almarhum Afan Kurniawan dan korban luka lainnya agar tidak terjadi impunitas serta melakukan pemulihan hak-hak korban. 2, Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak melakukan tindakan represif dalam pengamanan aksi unjuk rasa, penggunaan kekuatan berlebihan, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. 3, Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi secara komprehensif atas tata kelola pengamanan aksi unjuk rasa. 4, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerja secara efektif, profesional, dan mengedepankan keselamatan warga sipil serta mengkoordinasikan situasi dengan jajaran dan pemerintahan terkait. 5, Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. 6, mendorong pemerintah, DPR, dan semua pihak untuk membuka ruang partisipasi, kritik, dan dialog dan aspirasi dari masyarakat serta menghindari pernyataan, sikap, dan tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. 7, menghimbau pemerintah dan DPR untuk menarik kembali kebijakan-kebijakan yang berdampak negatif bagi masyarakat dan menimbulkan reaksi negatif kepada masyarakat. 8, meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana evakuasi, layanan medis, dan bantuan bagi korban dan masyarakat terdampak. 9, menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa secara damai dan menjaga situasi yang kondusif, serta menghindari segala bentuk provokasi dan tidak terpancing dengan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan masyarakat. Teman-teman sekalian, Komnas HAM berkomitmen secara penuh untuk mendorong terwujudnya situasi hak asasi manusia yang kondusif. Komnas HAM juga membuka posko aduan kepada masyarakat yang menjadi korban aksi unjuk rasa. Bagi masyarakat yang akan melakukan aduan dapat menghubungi layanan aduan Komnas HAM di nomor telepon 0812 2679 8880. Saya kira nomor ini sangat penting untuk disebarluaskan. Saya minta tolong teman-teman media untuk membantu menyebarluaskan agar masyarakat yang menjadi korban selama aksi unjuk rasa ini bisa menjangkau, bisa mengakses Komnas HAM untuk menyampaikan aduan secara cepat. Dan kami juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemantauan di beberapa titik lokasi di Jakarta, termasuk standby di Polda dan juga beberapa rumah sakit, di mana para korban yang mengalami luka ada di beberapa rumah sakit tersebut. Saya kira itu sikap Komnas HAM. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi. Terima kasih. Masuk aja ya. Apa? Mungkin dari saya, Mbak, kan kalau aktif ngerasanya bukan cuma dari
Ada yang lain teman-teman? Tentu saya kira Komnas HAM juga mengecam aparat kepolisian yang tidak hanya melakukan kekerasan kepada peserta aksi, tetapi juga kepada teman-teman jurnalis yang sedang melakukan tugas untuk melakukan peliputan. Nah, nanti terima kasih kami sudah diingatkan, nanti akan kami masukkan di dalam eh, rilis kami bahwa media juga penting menjadi bagian yang kita atensi agar penyebaran informasi yang dilakukan kawan-kawan media ini juga mendapatkan jaminan oleh pemerintah ya dan aparat keamanan. Terima kasih Mas Inge. Ada yang lain teman-teman? Cukup ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.